Salam, selamat malam Sobat PKLU. Salam jumpa dalam saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kekasih sudah menyertai kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Sebelum kami memasuki pembaringan ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu menuntun kami untuk mengerti, mengetahui, dan kelak kami dapat menjadi pelaku firman yang benar dalam kehidupan beriman percaya kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini, tanggal 6 Februari, kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 9 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-29 dengan judul Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Pada saat orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Jawab seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu?
Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. "Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Namun Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Sobat PKLU, kita akan membaca renungan malam hari ini yang diberi judul "Penyerahan Diri yang Menyelamatkan". Ayat 24 sebagai penekanan. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Para murid mungkin merasa malu dan kecewa atas peristiwa yang baru mereka alami. Mereka tidak dapat menyembuhkan orang yang kerasukan roh yang membisukan seorang anak yang dibawa oleh orang tuanya dan meminta untuk disembuhkan. Sebelumnya, mereka telah pernah melakukan banyak hal yang luar biasa karena menerima kuasa dari Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit dan berbagai permasalahan yang ada. Orang tua anak itu juga kecewa kepada para murid dan ketika bertemu dengan Yesus mengatakan bahwa para murid tak dapat menolong anaknya. Selanjutnya, dia katakan bahwa bila memang Tuhan Yesus dapat menyembuhkan, maka memohonlah ia untuk kesembuhan bagi anaknya. Tuhan Yesus menunjukkan kekecewaannya kepada para ahli Taurat
yang nampaknya senang atas kegagalan para murid menyembuhkan. Demikian juga kepada para murid yang kurang penyerahan diri dalam percaya, serta kepada orang tua anak itu yang kurang percaya. Ketika Yesus menyatakan bahwa tak ada yang tak mungkin bagi orang yang percaya, maka segera ayah anak itu berkata bahwa dia percaya, namun mohon pertolongan Tuhan atas kekurangan percayaannya. Maka anak itu pun disembuhkan dengan menghardik roh jahat itu dengan keras keluar dari tubuhnya, yang membuat anak itu sembuh. Ketika penyerahan diri dengan menyadari kekurangan mampuan sang ayah, membuat dia beroleh apa yang diharapkan, yakni kesembuhan anaknya. Sedangkan tanpa penyerahan diri dengan total, membuat para murid tidak mampu. Kita perlu melakukan penyerahan diri sepenuhnya pada pimpinan Tuhan, agar Tuhan bekerja. Sebaliknya, bila menganggap diri yang menentukan akan membuat pekerjaan Tuhan tidak terlaksana dalam diri kita. Berdoa dan berpuasa juga maksudnya adalah berkomunikasi dengan Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya pada kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Amin. Kau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sobat PKLU, mari kita satu dalam doa. Saat ini kami bersyukur atas kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Ya Allah, mampukanlah kami untuk selalu percaya dan memuliakan nama-Mu, serta menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami. Kiranya damai dan sukacita mewarnai seluruh perjalanan kehidupan warga PKLU dalam segala keadaan.
Kami bergandengan tangan dalam kasih Kristus, saling melengkapi dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Berkatilah Dewan PKLU agar selalu memprogramkan kegiatan-kegiatan yang membuat PKLU selalu berinteraksi dengan penuh kebahagiaan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, kiranya berkat Allah tercurah agar mereka melakukan dengan baik dan benar dan adil, supaya damai sukacita dalam negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud, dengan namamu dimuliakan. Ya Bapa, kami berdoa bagi warga PKLU yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan, memberkati semua upaya penyembuhan, tangan-tangan dokter perawat, tangan-tangan keluarga, makanan minuman, agar memperoleh kesembuhan. Juga bagi mereka yang berduka, kiranya Tuhan menghiburkan mereka. Kuatkan bagi kami yang lemah ya Tuhan, agar kami senantiasa percaya, yakin sepenuhnya bahwa Tuhan tetap memberkati kami, menyertai kami dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami tidak sendiri, tidak merasa sunyi, karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menyampaikan permohonan doa kami ini. Ampunkan salah dosa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat PKLU, kita sudah membaca firman Tuhan. Kiranya tetap semangat dalam melakukan pelayanan dan tetap segar dan hijau. Berbuat terus demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin.